Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat pada baginda Nabi dengan ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah kami akan berbagi tentang materi meraih ampunan pada bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang tidak ada daging yang tidak retak, tidak ada jalan tanpa lubang, tidak ada tawa tanpa tangis. Begitu pula dengan manusia, tanpa salah tidak ada dosa, tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada manusia tanpa hilaf. Selama ini kita masih dinamakan manusia, kita pasti pernah berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya dan memang seharusnya kita terus berupaya bagaimana cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Bapak Ibu, sekarang kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang maghfirah, bulan penuh ampunan. Kalau kita mau, kalau kita niat, kalau kita berusaha, kalau kita berupaya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpuasa dengan landasan iman wa ihtisaban, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman maksud kita beribadah dengan landasan iman. Kita harus yakin dan percaya bahwa puasa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya dampaknya kita puasa karena iman. Tentu kita akan berpuasa dengan sungguh-sungguh, menjadi apa yang membatalkan puasa, menjauhi apa yang membatalkan puasa, dan menjauhi yang merusak pola puasa. Seperti yang terjadi di malam, kita ibarat malam pertama, kedua, ketiga, saat kita masih 6 saat, sudah malam ke-11 malam, saat kita semakin maju. Kita sadar bahwa apa kita puasa dengan landasan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Saat kita makin maju, bukan mundur ke belakang tapi maju ke depan. Apa kita punya landasan iman? Jangankan kita puasa karena takut dinilai oleh sesama manusia, kita dinilai oh dia soleh, dia orang alim. Jangan, Bapak Ibu,
kita menjalankan ibadah puasa apalagi di bulan Ramadan itu, kita harus punya landasan iman, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tampil sama-sama makhluk, malu sama makhluk. Ya Allah, jawabanlah ya Allah. Kita harus punya landasan iman, harus yakin bahwa kita menjalankan ibadah puasa punya dasar iman. Ihtisaban, jadi murni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa yang seperti dibilang tadi karena ingin dibilang soleh, karena ingin dibilang taat beragama. Ya Allah, jangan sampai Bapak Ibu, percuma nanti kita puasa, maka kita berupaya luruskan niat, mantapkan hati kita bahwa kita berpuasa murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir ini benar-benar mampu menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kita keluar sampai bulan Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa, menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bilang tadi, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi kita tahan lapar dan dahaga itu sama saja. Tapi kalau biasa bahwa tahan lapar saja tidak ada guna, karena kita punya nilai pahala puasanya tidak ada. Kita tahan lapar dengan dahaga. Semoga kita tetap istiqomah. Semoga kita doakan, ajak istri, anak kita, keluarga kita, mari saling, keluarga tetangga kita, bagian depan, belakang, samping, kiri, kanan kita ajak. Itu menjadi tanggung jawab kita di yaumil akhir. Kalau kita tidak ajak, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi